Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafriuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang perbedaan syncing dan sourcing pada output digital PLC. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu syncing dan sourcing pada output digital, kita alangkah lebih baiknya mengetahui dulu apa itu syncing dan sourcing. Syncing itu menurut kata artinya menenggelamkan, atau kadang diberi sumber dan menerima pancaran. Nah, dalam artian syncing pada output PLC ini berarti syncing adalah PLC output bertipe syncing adalah output PLC yang mengharuskan arah aliran listrik masuk menuju terminal output. Jadi perhatikan gambar yang kiri ini agar lebih jelas. Ini adalah sebuah contoh rangkaian wiring PLC bertipe syncing. Nah, PLC-nya bertipe syncing. Nah, cirinya PLC bertipe syncing itu arah aliran arusnya itu masuk ke dalam PLC. Nah, arah aliran listriknya itu masuk ke dalam PLC. Jadi bisa dikatakan jika alirannya masuk, maka ini diberi pancaran atau diberi sumber atau ditenggelamkan. Jadi PLC syncing ini kenapa disebut syncing? Karena arah aliran listriknya masuk ke dalam PLC. Nah, lain halnya dengan sourcing. Sourcing yang berarti memberi sumber atau memancarkan. Jadi bisa dikatakan output PLC yang bertipe sourcing adalah output PLC yang mengharuskan arah aliran listrik keluar menuju terminal output PLC. Jadi perhatikan gambar yang kanan. Nah, ini arah aliran listriknya keluar dari output PLC ini. Nah, ketika arah alirannya keluar berarti ini sourcing atau diberi sumber atau memancarkan. Maksud saya atau yang memberi sumber atau yang memancarkan. Nah, agar Anda tidak bingung tentang ini plus minusnya, Anda hafalkan saja arah aliran listriknya. Jadi arah aliran listriknya itu kan pasti dari positif ke negatif. Nah, contoh ya, yang ini ya, yang syncing. Ini yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Berarti arah alirannya begini. Ke sini, kemudian ke sini. Sehingga arah alirannya masuk ke output PLC. Ini berarti syncing. Syncing harusnya seperti itu. Kemudian yang sourcing. Nah, sourcing itu plusnya di sini, negatifnya di sini. Ini berarti arah alirannya ke sini. Kemudian ke sini dan ke sini. Ini berarti keluar ya. Keluar berarti sourcing. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Macam-macam modul output PLC. Nah, modul output PLC itu yang saya ketahui ada dua ya. Ada yang bertipe transistor seperti ini dan ada yang bertipe relay seperti ini. Nah, jika modul output PLC Anda adalah relay, maka Anda bisa menjadikan satu grup syncing atau satu grup sourcing pada satu PLC. Nah, maksud saya gini. Jika Anda memiliki PLC yang bertipe relay, maka
ini bisa dibuat satu grup bisa nanti bisa kalian rangkai berupa syncing atau bisa kalian rangkai berupa sourcing. Lain halnya dengan yang bertipe transistor. Yang bertipe transistor ini tidak bisa. Kalau transistor ini bertipe sourcing ya harus sourcing rangkaiannya. Kemudian kalau bertipe syncing ya harus syncing. Kalau enaknya kalau punya yang relay itu enaknya bisa dirubah-rubah rangkaiannya, bisa dirubah sourcing atau syncing. Tapi jika komnya hanya satu dalam satu grup, berarti kalian hanya punya satu grup sourcing atau satu grup syncing. Jika dalam satu grup ini kalian punya 2 kom, berarti kalian punya 2 grup. Dan kebetulan PLC yang ini hanya punya satu kom. Di sini berarti semuanya kalau kalian ingin menjadikan sourcing ya berarti semua harus sourcing. Tidak bisa satu sourcing yang ini syncing, tidak bisa karena kalian hanya punya satu kom. Kecuali kalian di PLC ini punya 2 kom ya. Jadi yang misalkan yang 3 ini kalian buat sourcing, yang 3 ini buat syncing bisa kalau punya 2 kom. Namun dalam PLC yang ada di gambar ini hanya satu kom, jadi tidak bisa sourcing dan syncing dalam satu board. Kalian harus pilih satu grup. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jika modul output menggunakan relay, maka tegangan bisa 24, 220 atau bisa jenis AC maupun DC. Nah, karena ini kan berupa kontak ya, tidak coil, jadi kalian bisa memberi tegangan kontaknya 24 atau 220 atau bisa AC atau DC, tergantung kekuatan dari relaynya. Namun biasanya relay yang seperti di gambar ini kuat, diberi 220 atau 24. Cuman kalian tidak boleh menyalakan untuk beban-beban yang tinggi, berdaya tinggi. Kalian harus menyalakan pada beban-beban yang berdaya rendah. Jadi misalkan ini kalian rangkai pada listrik 220 volt, ini sebenarnya bisa, cuman jangan yang berdaya tinggi seperti pemanas, seperti motor-motor besar. Ini nanti relaynya bisa nggak kuat dan panas lalu terbakar. Kalian hanya bisa menggunakan untuk peralatan listrik berdaya rendah untuk yang bertipe relay seperti ini. Jika kalian ingin berdaya tinggi, nanti relay kecil ini kalian sambungkan lagi ke kontaktor atau ke relay lagi yang lebih besar. Nah, itu baru bisa digunakan untuk yang peralatan berdaya besar. Ini saya lanjutkan. Jika output Anda adalah solid state atau transistor, maka Anda harus memperhatikan tipe PLC yang bertipe syncing atau sourcing. Jadi dalam satu board ini kalian tidak bisa sewaktu-waktu merubah rangkaian menjadi sourcing atau sewaktu-waktu merubah menjadi sourcing. Kalian harus memperhatikan tipe boardnya, tipe PLC-nya. Jika PLC ini tertulis atau di datasheet tertulis syncing, sourcing, tertulis sourcing, maka ini harus kalian buat rangkaian sourcing, tidak boleh syncing. Karena nanti pasti akan ada error. Dan jika kalian masih ingin membuat rangkaian yang tidak sesuai datasheet, maka kalian harus ada rangkaian tambahan dan itu akan sangat merepotkan. Jadi sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah tersedia di sini.
Jadi nggak enaknya yang bertipe transistor itu kita tidak bisa merubah menjadi sinking atau sourcing. Kita harus mematuhi apa yang tertulis di datasheet. Lain dengan yang relay ini bisa menjadi sinking atau bisa menjadi sourcing. Nah, kemudian modul output solid state. Jika modul output Anda adalah solid state, maka hanya bisa 24 volt. Nah, di transistor ini outputnya hanya bisa 24 volt DC, tidak seperti relay. Jadi sumber tegangannya harus DC 24 volt. Kemudian untuk yang bertipe ini kecepatan saklarnya lebih cepat dibanding relay. Nah, kelebihannya yang dari transistor ini itu pensaklarannya lebih cepat dibanding relay, dan masa pemakaian saklarnya lebih lama dibanding relay. Jadi ini itu kebanyakan diaplikasikan pada output yang memerlukan kecepatan pensaklaran yang lebih cepat dan banyak. Jadi aplikasi yang transistor ini lebih cenderung kebanyakan pada seperti output PWM atau pulse width modulation. Jadi ini lebih pada output yang seperti sinyal ya. Jadi outputnya tidak lebih kuat, maksud saya yang bertipe transistor ini lebih kuat dibanding yang bertipe relay. Oke, saya lanjutkan. Contoh wiring satu grup sinking. Nah, ini untuk contoh yang wiring satu sinking satu grup ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian ingin mengetahui rangkaian ini sinking atau sourcing, kalian harus mengetahui arah aliran listriknya. Ini berarti positif, yang ini berarti negatif. Berarti arahnya ke sini, kemudian ke sini, lalu ke sini. Ini berarti ketika masuk arahnya berarti ini adalah sinking. Nah, sinking. Nah, kemudian jika outputnya ada banyak, maksud saya bebannya ada banyak, rangkaiannya seperti ini. Tinggal dimasukkan. Kemudian ini dihubungkan ke positif, dan yang negatif hanya ke COM. Yang lainnya dihubungkan ke positif. Seperti ini. Di paralel. Nah, kemudian yang sourcing hanya sama seperti yang sinking ya. Kalau yang sourcing ini hanya kabelnya, hanya power supply-nya atau sumber tegangannya yang dibalik polaritasnya. Jadi yang tadi yang sinking ini positifnya di sini, yang sourcing positifnya di sini. Ini berarti arah alirannya dari sini ke sini, keluar menuju sini. Berarti ini adalah sourcing karena memancarkan dari sini ya. Kemudian nah, sudah selesai. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penulisan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.